justru membuat kita tidak jujur pada diri sendiri. Masih begitu? Ciri orang yang sudah bercahaya, dia hidupnya menjadi sumber cahaya. Sudah tidak mencari cahaya, dia menjadi sumber cahaya. Ciri orang yang masih dalam kegelapan jiwanya, dia menjadi sumber kegelapan bagi siapapun. Kalau datang pada dia, sudah gelap, datang sama orang gelap, tambah gelap. Kebayang ya? Iya. Tapi kalau dia sudah menjadi sumber cahaya, siapapun yang gelap akan tercahayakan oleh cahaya. Nih saya kasih tahu, ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau rumah kamu tidak dirindukan oleh tetanggamu, kata Nabi, itu adalah rumahnya ahli neraka. Dan kalau rumahmu dirindukan oleh tetanggamu, itu rumah ahli surga. Rasulullah sudah menyatakan itu. Ciri ahli surga itu rumahnya saja dirindukan tetangganya. Kenapa? Tentu saja bukan bentuk rumahnya, nggak penting. Bukan kemewahan rumahnya, nggak penting. Bahkan rumah yang megah banyak pagarnya menjadi angkuh, tidak bersahabat dengan yang lain. Baru terbuka pagarnya kalau mati. Reksa nggak gotong. Ta'ayun maut nggak gotong mayatnya seorang. Saya lebih suka hidup di kampung. Saya memilih tempat di kampung. Ya bermasyarakat, kenal dengan Pak RT, Pak RW, posyandu, kenal dengan anak-anak, asik kan gitu. Siapapun itu. Coba sekarang tanya Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa fokus pada yang bisa dikendalikan? Apakah hidup kita dengan panggilan kesadaran? Apakah kita sudah selesai dengan topeng-topeng palsu? Identitas palsu. Sudah tidak butuh yang kayak gitu-gitu lagi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana orang lain merasa nyaman dengan saya. Bapak Ibu, masyarakat tidak perlu gelar, tidak perlu topeng, karena topeng itu hanya untuk kebanggaan diri kita. Masyarakat butuh, kita ada gunanya nggak bagi masyarakat? Itu aja. Setuju nggak dengan saya? Oke. Nah, yang ke-10, hidup selaras dengan tarian kosmik. Artinya apa? Alam ini selalu berubah. Alam itu selalu menari. Ya, kita ikut menari dengan tarian alam. Artinya hidup memenuhi hukum alam. Udah. Alam itu selalu bergerak dari titik seimbang kepada keseimbangan baru. Ikut aja. Tidak usah melawan hukum alam. Itu namanya hidup selaras dengan tarian kosmik. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kita diajarkan setiap hari oleh nafas. Nafas itu masuk, tinggal, lepas. Masuk, tinggal, lepas. Masuk berarti ada yang datang. Terima yang datang apa adanya. Biarkan tinggal beberapa saat. Setelah itu lepaskan. Terima lagi yang datang apa adanya. Terus tinggal sebentar, lepaskan. Itu kalau kita belajar sama napas saja. Waduh, kesadaran kita sudah tumbuh. Itu tarian kosmik. Kan napas itu kosmik, ya. Napas itu adalah tarian semesta. Napas itu adalah upacara yang sangat sakral. Napas itu masuk, tinggal, keluar, masuk, tinggal, keluar. Selama kita masih diizinkan hidup, napas bersiklus seperti itu. Nah, sama orang-orang kesadaran diolah. Napas masuk, dia sadar, ada energi baru yang masuk ke dalam tubuh. Ketika tinggal, dia mentransformasi semua energi-energi yang tidak penting dengan energi baru yang masuk. Ketika napas keluar, dia yakin membawa yang tidak penting dari semua yang ada di sini ke dalam ruang tak terbatas ini. Menyadari itu saja udah luar biasa, itu sudah meditasi. Coba Bapak Ibu,
Bapak Ibu bernapas saja nggak disadari. Datangnya nggak disadari, tinggalnya nggak disadari, keluarnya nggak disadari, antep we napas. Betul nggak? Setelah tidak bernapas baru sadar. Menyadari napas itu jeda, ya, jeda, mindfulness. Makanya yang sudah belajar sholat khusyuk dengan saya ajarkan bagaimana aliran nafas sepanjang sholat, bagaimana ingatan bisa zikri kepada Allah selama sholat. Nangis, sajadahnya basah. Sholat subuh 2 rakaat aja bisa berlama-lama merasakan kenikmatan. Pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan sholat adalah hiburanku. Itulah pentingnya ilmu. Segala juga harus tahu ilmunya. Ya. Yang ke-11, orang yang sudah bercahaya jiwanya bebas dari segala keterikatan. Dia banyak harta, tapi tidak melekat pada harta. Harta itu menjadi sumber kesenangan. Dia membahagiakan orang dengan hartanya. Bapak Ibu, ternyata memberi itu membahagiakan. Jadi kalau ada yang sudah kecanduan memberi, dan memberi itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, ya Allah memberi itu. Makanya lihat ya, orang yang memberi tanpa pamrih, orang yang memberi tidak minta balasan, rezekinya tidak pernah berkurang. Tapi orang yang pelit memberi, lihat itu rezekinya. Ya. Dia menutup sumber berkah dari semesta. Jadi orang yang tidak mau memberi itu menurut saya orang bodoh. Dia pikir memberi itu akan membuat berkurang. Dia pikir memberi itu buat orang lain. Tidak. Memberi itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya saya senang memberi. Kalau ada satu hari tidak memberi itu rasanya ada yang kurang. Selalu menyisihkan. Ya, masukkan di dompet, masukkan di saku. Di celana ini selalu ada buat memberi. Niatkan, pulang ke rumah tidak boleh dibawa lagi itu. Harus habis. Di sepanjang jalan tuh banyak yang bisa diberi. Banyak. Kalau kita sudah punya empati yang kuat. Dan yang terakhir yang ke-12, ciri orang yang sudah bercahaya, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Masih ingat ya kajian kemarin? Berdamai dengan diri sendiri berarti kesadaran dengan pikiran sudah menemukan titik tengahnya, titik temunya. Selama kita hidup di dunia, Bapak Ibu, jangan coba-coba membunuh pikiran. Karena pikiran itu alat yang sediakan Tuhan untuk kita bisa bertahan hidup. Orang di kutub utara, suhu -13 derajat Celcius. Karena ada pikiran, dia menciptakan heater untuk pemanas. Sehingga di ruangan tetap panas. Suhu darah tidak turun. Itu karena pikiran. Jadi pikiran itu alat yang disediakan oleh semesta. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di dunia ini. Dengan pikiran orang menciptakan baju, dengan pikiran orang menciptakan laptop, dengan pikiran orang menciptakan mobil. Semua dengan pikiran. Itu bukan dengan kesadaran. Kita di dunia butuh pikiran, tapi pikiran harus terkendali oleh kesadaran. Itu jadi akal. Pikiran yang tidak terkendali oleh kesadaran disebut nafsu. Udah 12 aja dulu. Dari 12 ciri ini, kira-kira bisa nggak menakar diri? Saya termasuk jiwa yang mana? Bercahaya apa gelap? Udah nggak usah dijawab. Walaupun saya tahu jawabannya. Ya, gitu. Nanti ulang-ulang. Jika perlu dicatat itu di kamar. Ya, ini dari 12 ini mana yang tidak ada pada saya? 12 aja dulu. Alhamdulillah semuanya ada. Udah tingkatkan. Karena intensitas cahaya itu tanpa batas. Ya, kalau hari ini kita sudah bisa berdamai dengan diri, alhamdulillah. Tapi tingkatkan lagi, lebih damai lagi. Bapak Ibu lihat dulu, ini ayat yang saya sampaikan tadi di awal. Ini ayatnya.
Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52, surat ke-42. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Jadi ruh itu sudah diperintahkan, sudah diutus, sudah ditiupkan, diwahyukan. Ini, lihat saya semuanya. Tubuh ini tidak fungsional, tidak berwibawa, menjijikan kalau sudah tidak ada ruh di sini. Betul nggak? Buru-buru diasingkan oleh keluarga kita kalau sudah tidak ada ruh di sini. Dan mumpung ruh masih ada di sini. Yuk ya, kita belajar untuk hidup yang berkualitas. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab, dan kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Lalu Allah mengatakan, walakin ja'alnahu nuran. Jelas sekali bahasa Arabnya. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Dengar kata-kata saya tadi. Hebat ya Allah, saking ingin dikenal. Energi yang ngawang-ngubung ini, energi yang gak kelihatan ini, dimanifestasikan oleh Dia menjadi nur. Makanya siapapun yang sudah bersentuhan dengan nur, bukan nur yang ini, ya, bukan nur yang ini adalah cahaya majasi, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Kita butuh cahaya sejati. Walau lam tamsasun nar, cahaya yang tidak disentuh oleh api. Itulah yang disebut dengan nur ala nuri. Nah Bapak Ibu, si nur insan tadi, si jiwa ini, kalau dia bisa terus menerus mengakses Nurullah dan Nur Muhammad, dia tidak pernah terpisah dari akses ke sana. Apa yang terjadi? Si jiwa ini terus bercahaya, si jiwa ini terus berkesadaran. Sehingga 12 ciri yang saya sampaikan tadi itu melekat di dalam diri. Kebayang nggak seperti apa orang yang seperti itu kualitas hidupnya? Betul nggak? Sudah tidak ada api neraka, sudah tinggal dalam surga loka, sudah tinggal dalam jannatun na'im. Bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Karena kata Allah dalam Al-Quran, surga dan neraka itu adalah di sini saat ini sekarang, saat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Jadi ini jadi surga setiap saat. Kalau ini jadi surga, ini bisa menularkan surga lagi. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita selalu mendapatkan cahaya surga itu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Hebat ya ayat ini. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit ya. Orang yang nur insaninya itu terputus akses pada Nurullah dan Nur Muhammad. Jiwanya itu tidak punya akses pada Allah dan Rasulnya, Nurullah dan Nur Muhammad. Apa yang terjadi? Jiwanya sangat gelap gulita. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa itu kitab. Dia juga tidak tahu apa itu iman. Hanya ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku beriman padahal tidak. Karena tidak ada yang bisa dia yakini, tidak ada yang dia bisa ingat. Itu yang harus Bapak Ibu dapat dulu. Kalau udah nyampe situ. Saya belasan tahun Bapak Ibu cari ilmu yang begitu. Belasan tahun. Saya udah keliling dunia. Udah kemana-mana. Akhirnya, mohon maaf, saya disuruh balik lagi ke kampung saya. Ternyata ilmunya ada di sini, di Nusantara. Tapi orang-orang yang ngagem ilmu ini memang Bapak Ibu tidak tampil di permukaan, tidak pakai topeng, tidak pakai baju yang aneh-aneh, bahkan bajunya sangat biasa. Saya bertemu mereka juga tidak di lembaga-lembaga tertentu, malah justru saya bertemunya di pasar. Orangnya biasa, hidup seperti biasa, tetapi ilmunya luar biasa.
Mereka nyumput di Nucaang, bersembunyi di tempat terang, tidak mau menampakkan dirinya siapa. Saya bertemu guru-guru yang semacam ini, kalau tidak dibantu oleh Allah, saya tidak akan menemukannya. Karena mereka seperti jarum ditumbukan jerami, yang pakai baju-baju ya topeng-topeng begitu banyak. Cerita Allah nggak tahu Allah, cerita malaikat nggak tahu malaikat. Beja dibejakan deui, cenah dicenahkeun deui. Cerita surga cenah, dia juga belum pernah masuk. Karena pengikutnya banyak, jadi makin percaya diri. Gak sadar kalau dia berbohong. Makanya kebohongan diulang-ulang, lemah-kelemahan juga dianggap kebenaran. Betul Pak? Yuk kita sadar, kita kembali pada jati diri. Ya, kita bongkar semua paradigma, doktrin ya yang telah menyengsarakan kehidupan kita. Karena semua yang kita jalani dalam hidup ini adalah potret. Itu adalah proyeksi dari dogma dan doktrin yang ada di sini. Makanya di Quran dikatakan, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti ketemu orang tadi. Tetapi barang siapa yang tidak dikehendakinya, karena dia juga tidak menghendakinya, sampai mati pun tidak akan bertemu orang yang tadi. Dia senang yang palsu, ya ketemunya yang palsu. Tapi senang yang sejati, ketemu yang sejati. Itu resonansi, tergantung frekuensi kita. Sebenarnya saya itu Bapak Ibu dari dulu tidak mau bicara begini, nggak mau. Tetapi guru-guru saya sudah pada pergi, dan mereka selalu sebelum pergi titip tong mikiran diri seorang mana sing bukakannya kasasam. Algoritma itu kan baru membaca lagi, dia ajaran leluhur saya cuma nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poek, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu ke ajaran. Sesimpel itu Bapak Ibu. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu ke. Sesimpel itu. Dan saya kalau rangkum Al-Quran yang 30 juz, gak akan keluar dari 6 ajaran itu. Jadi leluhur kita itu di Nusantara sudah sedalam itu Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau kebangkitan spiritual itu bermula dari sini. Makanya sekarang jiwa-jiwa yang berkesadaran sudah datang lagi ke sini, mencari tubuh-tubuh baru untuk berkarya. Dengan modal 10.000. Ini kebangkitan Nusantara, kebangkitan Indonesia. Pelan-pelan. Para pemimpin kita juga sudah mulai sedikit-sedikit ya, yang berkesadaran sudah mengambil otoritas. Mereka berkuasa bukan untuk menguasai, tapi mengambil kekuasaan untuk menebarkan cinta kasih. 1, 2 sudah mulai ada. Nanti juga akan banyak setelah semesta mengizinkan. Karena dulu orang berkuasa untuk menguasai. Sekarang orang yang berkesadaran berkuasa untuk menyebarkan cinta kasih, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan cinta kasih Tuhan. Dan waktunya pasti ada. Laki-laki itu otaknya pendek, dia mikir 3 huruf aja. Saya selalu percaya. Jadi aku begitu lihat mama tuh. Jadi mengerti Bapak Ibu. Ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa ruh itu ternyata sudah dimanifestasikan. Nah, siapa yang menginginkannya? Ini dikasih tahu oleh Allah.
Yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dia membuat, oh ini saya, Pertanyaannya, ini cinta. siapa yang akan dikehendaki oleh Allah supaya jiwanya bercahaya? Hanya mereka yang punya kehendak. Yuk sekarang bertekad untuk hijrah minad dzulumati ilan nur. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung Bapak Ibu artinya. Madinah itu kota. Hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Itu hijrah yang sebenarnya. Hijrah dari tidak sadar menjadi sadar. Hijrah dari sempit menjadi luas. Hijrah dari kasar menjadi lembut. Kekasaran itu menyakitkan, tapi kelembutan itu adalah kekuatan. Belajar kelembutan dari air. Air tidak pernah membenturkan diri pada batu, hanya mengaliri saja lewat batu, tapi dia bisa membentuk batu. Hanya mengalir saja terus menerus secara konsisten, dia bisa membentuk batu. Makanya kenapa kita butuh pakai air? Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan wudhu pakai air? Dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Karena di air itu tersimpan sifat-sifat bijaksana, filosofis yang paling dalam. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dia menuju tempat serendah-rendahnya. Tetapi dia tidak merendahkan dirinya. Di tempat rendah itulah justru dia menjadi sangat bermanfaat. Di tempat rendah dia dibutuhkan banyak orang. Ketika dia sudah sampai di tempat rendah, dia diam di titik seimbangnya. Diambil tuh air oleh banyak orang. Jangan takut ketika kita menuju tempat yang rendah. Tapi yang saya maksud adalah rendah hati. Orang yang rendah hati, maka akan dibutuhkan banyak orang. Orang yang sombong dijauhi orang. Ya pokoknya KTP itu harus ini. Kalau aku kan KTP-nya ada semua, nggak Bapak pernah Ibu, kasihkan. 2 minggu saya ke Beijing waktu itu. Selama 2 minggu berubah cara makan saya. Biasa dicomot, comot. Langsung duduk cakil. Siapa yang mau ngambil? Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya beginilah. Sudah nggak tahu. Selama 2 minggu pakai sumpit. Soalnya yang tak pegang yang terakhir aja. Tapi KTP saya selama di sana pakai sumpit itu, saya mau perhatikan itu sumpit. Tapi kan kalau diminta, akhirnya saya cari yang terakhir, kenapa negara-negara yang maju, kan nomornya China, berubah, Jepang, Korea, kok makannya pakai sumpit, nggak pakai garpu dan sendok? Iya, yang berubah isiannya. Ternyata Bapak Ibu, sumpit itu kalau yang asli di sana bagian ujungnya itu kotak. Bagian ujung yang sini yang dekat dengan mulut kita kotak, tapi yang dekat dengan makanannya itu bulat. Saya pernah tanya, kenapa begini? Filosofisnya dalam banget. Kotak itu melambangkan keterbatasan. Kotak itu ya kotak. Makanya banyak yang mengkotak-kotakan diri. Betul nggak? Kotak keyakinan. Kalau anak-anak enggak apa-apa, kan dia udah bilang gitu, kenapa mau takut? Waktu saya dulu PNS, ada lagi kelompok ibu-ibu golongan 4A, 4B, yang suaminya 4A, 4B, di kotak-kotak. Saya bilang sama istri saya, jangan ikut. Selalu berprasangka positif sama Allah. Ada lagi istri profesor, wah tambah lagi. Senang manusia bikin kotak. Kita justru senang kan bikin kotak, betul nggak? Iya. Kotak agama, kotak keyakinan. Jangan melawan arus. Kotak itu, kotak ini, kotak itu jadi membuat kita jadi rigid. Dan kotak itu, aduh, kalau nggak gelutuk itu kotak menyakiti, runcing itu sudut-sudutnya, betul nggak? Kebayang nggak Bapak Ibu kalau main bola pakai kotak? Pingsan semua kayaknya ya. Makanya main bola pakai bola yang bentuknya bulat. Tuhan menciptakan bumi bulat, menciptakan matahari bulat, menciptakan bintang bulat, semuanya bulat. Ya itu aja kata-kata hari ini. Kalau sudah bulat itu kan mulut kita juga kelihatannya bagus. Oh, betul nggak?
Saya baru tahu kalau jiwa saya gelap. Oh, betul nggak? Betul nggak? Jadi sebetulnya coba dari kotak menuju bulat itu aja filosofisnya dalam banget. Gak ada orang yang pakai sumpit satu, selalu dua. Betul nggak? Dan dua itu melambangkan dualitas. Hidup kita itu pasti akan dualitas. Tidak mungkin ada orang bisnis sukses terus, pasti ada gagalnya. Tidak mungkin ada orang sehat terus, pasti ada sakitnya. Terima dualitas apa adanya. Dua. Jadi cerita sumpit. Teruskan dulu ini. Di Quran surat Al-An'am ayat 122 Allah berfirman, dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak bisa keluar daripadanya? Ini pertanyaan. Allah sedang mempertanyakan, apakah jiwa-jiwa yang bercahaya, yang sudah dapat cahaya, sama nggak kehidupannya dengan jiwa-jiwa yang gelap? Itu maksudnya. Ini ayatnya, boleh dicatat Bapak Ibu, dicatat. Nah, ini yang diceritakan adalah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Ini bukan yang sudah mati, itu. Ini sudah mati kesadarannya, masih hidup, tapi sudah mati. Mati rasanya, mati empatinya, mati sifat kemanusiaannya, mati itu. Banyak gak Bapak Ibu orang-orang yang sudah mati seperti itu? Lihat orang-orang yang sudah mati seperti itu. Dia babat hutan semaunya dia. Lihat orang-orang yang sudah mati. Dia tambang terus ya bumi ini. Terus ya dirusak tanpa reklamasi. Tidak pernah memikirkan keselamatan orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, jika kamu melewati satu jalan, mendapati ranting, dan kamu tidak singkirkan, dan kamu tidak khawatir orang lain terluka oleh ranting itu, kamu bukan orang beriman. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Ranting saja tidak disingkirkan, menghalangi jalan orang lain, tidak disebut orang beriman, kata Rasulullah. Hadis itu muttafaq alaih. Kita menghalangi jalan, parkir sepeda motor seenaknya, parkir mobil seenaknya, gak peduli orang lain susah, bahkan tidur nyenyak, memarkir mobil di jalan umum, bikin panggung lagi. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi esensinya sebenarnya bukan ranting. Esensinya, kamu kenapa sih tidak memikirkan keselamatan orang lain? Di kampung saya kemarin, ada anak yang pegang tiang listrik kesetrum. Gak pernah dikontrol. Kabel itu konduktor. Dan harusnya konduktor itu ya ditahan oleh isolator. Isolator itu lapuk oleh hujan, lapuk oleh matahari, kontrol harusnya. Kita bayar listrik, kontrol untuk keselamatan publik. Anak lagi main, pegang tiang listrik, itu sampai susah itu diangkat, nempel tiang listrik. Tidak memikirkan keselamatan orang lain esensinya. Bayangkan Bapak Ibu, Ibu Pertiwi ini sudah merintih kesakitan. Ibu Pertiwi ini sudah menangis. Semua orang dengan naluri keserakahannya mengambil tanpa berpikir mengembalikan. Apa yang terjadi? Kita dikasih alarm oleh semesta. Banjir bandang. Saudara-saudara kita di Sumatera menderita. Kita doakan
saudara-saudara kita di sana kuat, tidak melihat kejadian yang sekarang sebagai titik akhir dari kehidupan. Kita doakan mereka semua semangat. Tapi yang paling penting, para pemangku kebijakan sadar, hutan harus ditanami lagi. Sekarang gunung-gunung dimaunya gundul. Di kampung saya dulu di Garut, kalau saya lewat kampung saya itu, saya masih melihat air, ya, di pinggir jalan itu air bersih. Gunungnya dulu masih geledegan, sekarang sudah tidak ada lagi. Bukan 1-2 pohon, gak ada pohonnya. Silakan, biar ada yang mendengar. Dari Garut, Cikajang tuh sampai ke Pamengpeuk. Bukan 1-2 pohon yang tersisa, gak ada. Bapak Ibu, air saja tidak punya tempat, air tidak punya rumah. Makanya akhirnya air, karena tidak dikasih rumah oleh kita, dia jalan-jalan kemana-mana, menyapu semuanya. Karena kita sendiri tidak ngasih rumah bagi mereka. Makanya saya kalau ada sahabat-sahabat, saya sering tanya, apa bisnis kamu? Tambang. Eren, tobat. Saya berani menyampaikan itu. Makanya pantas ada lagu Ibu Pertiwi, ya, sedang menangis sedih. Betul nggak? Coba kalian nyanyi lagu itu dengan kesadaran, nangis kalian. Ingat ya, bumi ini ibu kita, dan matahari adalah ayah kita. Semua kita ini bisa lahir di sini karena ada ibu yang bernama bumi dan ada bapak yang bernama matahari. Masih bingung? Masih bingung? Tidak ada sel sperma, tidak ada sel telur kalau nggak ada bumi dan matahari. Nggak ada sel sperma kalau nggak ada makanan. Siapa yang membangun makanan? Bukankah bumi dan matahari? Dan kalau ada bumi saja nggak ada matahari, tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, tidak ada kita. Tidak ada sperma, tidak ada sel telur. Sadarkah kita bahwa bumi ini adalah ibu kita yang sebenarnya? Matahari adalah ayah kita yang sebenarnya. Karena mereka berangkulan, ayah dan ibu. Itu yang membuat kita ada. Sadar Bapak Ibu, bahwa kita berasal dari makanan yang dimakan oleh ayah ibu kita. Itulah yang dikatakan di Quran. Aku ciptakan manusia dari tanah. Bukan tanah dibangun seperti genteng, seperti bata merah. Tidak. Lewat proses yang alami. Lewat makanan yang disantap. Prosesnya sangat luar biasa. Lembut, halus. Bapak Ibu lihat ayat ini. Ayat ini mempertanyakan, apakah sama orang yang jiwanya terang benderang dengan jiwanya yang gelap gulita? Tolong dijawab. Sama apa beda? Beda atau beda banget? Beda banget. Kerasa nggak Bapak Ibu kalau ketemu orang yang jiwanya gelap, penuh dengan ketakutan, kata-katanya menyakitkan, pelitnya auzubillah, dikunjungi orang cemberut. Saya kalau ada orang datang ke rumah, senangnya kayak saya perintahkan selalu orang di dapur bikin makanan yang banyak, bahagiakan mereka, muliakan mereka. Memberi makan pada orang lain itu kesenangan yang luar biasa. Lihat mereka senang makan di rumah kita, bahagianya lebih luar biasa, kenyang rasanya, gak perlu makan lagi kita. Ini datang orang ke rumah malah cemberut. Saudara sendiri bahkan yang datang cemberut. Udah prasangkanya buruk, mau pinjam uang kek, mau minta baju kek, padahal baju di lemari banyak. Takut ada yang berkurang. Itulah jiwa gelap. Selalu terbatas. Karena dalam kegelapan semuanya terbatas.
Coba ibu, bapak, begitu listrik kita di rumah mati, tidak ada satu cahaya pun yang ada di rumah kita, gelap semuanya. Pandangan kita jadi terbatas. Salah satu ciri kegelapan itu, pandangannya sangat terbatas. Makanya di ayat ini perhatikan. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup kolbunya, tertutup pikirannya, tertutup jiwanya. Istilah bahasa Qur'annya itu apa? Kadzalika zuyyina lil kafirin. Kafir. Kafir itu cover. Cover itu tutup. Orang kafir itu sekali lagi bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu sudah jadul pemahaman itu. Buang pemahaman itu. Lihat orang lain. Sahabat-sahabat kita. Agamanya berbeda dengan kita. Kehidupannya lebih baik dari kita. Lebih bahagia dari kita. Rumah tangganya lebih bagus dari kita. Anak-anaknya sekolah lebih cerdas dari kita. Harusnya kita belajar. Kenapa kehidupan mereka begitu? Karena semua realitas dibangun oleh data yang ada di sini. Semua proyeksi dibangun oleh data. Bapak Ibu bisa melihat proyeksi di sini karena ada data di laptop saya. Apa yang ada di data itu yang ada di proyeksi. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka kerjakan. Berapa banyak orang di semesta ini yang menganggap dia orang baik, padahal merusak, menebarkan kebencian, menebarkan hoax, memecah belah umat, bukan menyatukan. Harusnya gelar-gelar kerohanian yang dipakai itu bukan untuk menyebarkan kebencian dan memvalidasi orang lain, tapi untuk menebarkan cinta dan kelembutan. Ciri kebenaran itu universal. Kalau kita menyampaikan kebenaran, kebenaran bisa didengar oleh siapapun dari keyakinan apapun. Mohon izin, saya bukan menyatakan, saya bukan ingin menunjukkan diri saya. Saya kalau kembali di airport saja sudah banyak orang yang merangkul saya dan berterima kasih. Padahal mereka agamanya Hindu. Mereka setiap hari mendengarkan kajian saya. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Bisa didengar oleh semua dari keyakinan apapun. Di Amerika, di Austria, di Swedia, di Jerman. Banyak yang kirim surat sama saya mengucapkan terima kasih. Dari keyakinan yang berbeda. Bahkan kemarin ada dari Manado. Minta dibimbing. Supaya bisa tahu jati diri. Hari Sabtu kemarin. Agamanya Nasrani. Saya tidak pernah mengubah agama orang. Saya menunjukkan bahwa Tuhan kita sama. Menyebutnya saja berbeda. Indah gak Bapak Ibu? Indah gak? Indah gak Bhinneka Tunggal Ika? Subhanallah. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah warisan agung leluhur kita. Supaya kita bisa belajar menerima dan menghargai perbedaan. Dari mana kita mulai belajar Bhinneka Tunggal Ika? Di mana mulainya? Di mana mulainya? Di rumah. Di rumah. Kalian oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Di rumah. Betul? Coba dengarkan kata-kata saya. Istrimu, suamimu beda banget dengan kamu. Betul? Dulu waktu pacaran terasa sama. Bohong. Begitu sudah menikah 2 minggu baru kelihatan kan bedanya. Betul enggak? Iya. Dan pertanyaannya kenapa kita dijodohkan dengan yang berbeda? Allah menjawab di Al-Quran. Yang namanya pasangan pasti berbeda. Pasti kiri kanan. Pasti positif negatif. Betul enggak? Untuk apa Allah memasangkan kita dengan yang berbeda? Untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah kita sukses menerima dan menghargai perbedaan, keluar dari rumah pasti kita akan belajar lebih luas lagi. Lihat ya, kalau di rumah saja gagal menerima dan menghargai perbedaan, udah pasti di luar pasti begitu.
ada perbedaan sedikit aja dengan pasangan langsung ke pengadilan agama. Itu nggak waras. Dan bahayanya ketidakwarasan ini menyebar. Apalagi dilakukan oleh mereka yang oleh masyarakat disebut tokoh. Sangat berbahaya. Betul nggak Bapak Ibu? Dan orang-orang yang tertutup itu selalu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Maka digambarkan di Quran surah Al-Baqarah itu, kata Allah, kamu jangan bikin kerusakan ya di muka bumi. Dia jawabnya apa? Tidak, kami tidak membuat kerusakan. Kan gitu. Padahal kata Allah, kamu yang membuat kerusakan, cuman kamu nggak sadar. Bapak Ibu, menebarkan hoax, kebencian, membuat kerusakan nggak? Pernah nggak menerima WA yang isinya adalah kebencian? Pernah nggak? Pernah nggak? Sering? Di-share? Di-share apa tidak? Kalau Bapak Ibu stop tidak share, itu sudah memutus rantai. Kalau ikut nge-share, sudah bikin kerusakan tuh di muka bumi. Betul nggak? Iya. Makanya di Quran jelas Bapak Ibu dikatakan, baca Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 17 dikatakan di situ, ciri orang yang beriman itu sederhana kata Allah, tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi. Berarti yang membuat kerusakan di muka bumi menurut Al-Quran ya nggak beriman, ngaku doang. Oke. Ini tambah jelas atau tambah bingung? Makanya Bapak Ibu, ya, masjid ini saya beri nama Masjid Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya relung cahaya. Anwar itu kata jamak dari nur. Kalau nur itu tunggal, kalau Anwar itu banyak cahaya. Jadi bukan tanpa alasan masjid ini diberi nama Mishkatul Anwar. Masjid ini diberi nama Mishkatul Anwar setelah saya paham isi Quran surat An-Nur ayat 35. Coba baca ayat ini Bapak Ibu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Umpama cahayanya seperti yang ada di mishkat. Fiha misbah. Di dalamnya ada pelita. Al-misbahu fi jujajah. Pelita itu dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti kaukab, seperti mutiara bintang. Duriyun yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Yang pohon itu bukan dari timur, bukan dari barat. Ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun nar. Yang minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak pernah disentuh api. Nurun ala nurin. Itulah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Dan Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Wa yadribullahul amsala linnas. Dan aku berbicara ini kepada manusia dengan amsal, dengan perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, ini perumpamaan, gak bisa saya jelaskan. Tapi Bapak Ibu bisa mengalaminya sendiri. Ini kalau dialami langsung, udah, tidak perlu dijelaskan. Karena apa? Karena dia tidak bisa dijelaskan, dia tidak diterangkan. Dia tanpa batas, bahkan dia tidak punya nama. Yuk alami langsung, alami sendiri. Temukan orang yang bisa membimbing kita, meniti ke dalam diri. Saya ketika membaca kitab Mishkatul Anwar 5 bab, di penghujung baca ayat ini, bab yang kelima,
Saya menangis. Syukur pada Allah. Karena saya sudah bisa merasakan apa yang dirasakan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal, beliau menuliskan kitab itu, kitab terakhir yang beliau tulis. Itu namanya Mishkatul Anwar. Saya kalau baca ayat ini punya emosi sendiri. Karena ayat ini Bapak Ibu hanya bisa dipahami dengan pengalaman. Kalau saya jelaskan, tidak bisa. Karena dia tidak terjelaskan. Dia tidak bisa diterangkan. Kalau saya menjelaskan ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan citra dan gambaran tentang dia. Bukan dia yang sebenarnya. Ingat, citra dan gambaran tentang dia, bukan dia. Itu persepsi tentang dia. Yuk, alami sendiri. Kalau sudah mengalami ayat ini, langsung sudah menunggal antara jiwa dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Bapak Ibu, setiap ruang dan waktu, suara dia keras mengarahkan kita. Dia tidak bersuara, tapi dia selalu mengarahkan. Sekalipun dia mengarahkan ke tempat yang kita tidak suka, ikut saja arahannya. Percaya sama dia. Di ujung terowongan pasti ada cahaya. Bahkan dia selalu bersembunyi di tempat yang kita tidak suka itu. Bayangkan Bapak Ibu selalu mencari tempat yang Bapak Ibu paling suka. Padahal itu tidak baik bagi Bapak Ibu. Akhirnya kita kehilangan makna dari sini. Saya cerita sedikit ayat ini karena ada emosi, ada pengalaman spiritual yang mendasari saya, sehingga saya bisa membagikan mutiara ini kepada Bapak Ibu. Bukan apa kata orang, bukan apa kata siapa-siapa, bukan apa kata kitab, kata buku, tapi apa kata pengalaman kita. Saya cuma bisa berdoa. Saya yakin Bapak Ibu yang punya kehendak pasti akan sampai untuk bisa mengalami ini. Ketemu dengan nur ala nur. Makanya kan kalau Rasulullah datang, para sahabat bilang, anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Kan gitu. Anta adalah matahari, anta adalah bulan purnama, anta adalah laksana cahaya di atas cahaya. Harusnya kita nih yang ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad mewarisi dong, mewarisi energi itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil. Ceritakan di Quran, diceritakan di Taurat dan di Injil. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum. Dia menyayangi siapapun. Apa yang terjadi sekarang? Hanya menyayangi kelompoknya, tidak menyayangi yang lain karena berbeda. Lucu ya. Tapi ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana Islam bisa jadi rahmatan lil alamin kalau begitu? Tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya, karena wajahnya dijaga oleh ridwan, oleh malaikat penjaga surga. Penuh dengan keridhaan, tidak ada kecurigaan. Selalu menatap semua orang dengan pandangan cinta. Tidak ada tatapan curiga. Lihat orang lain beda aja cara berpakaiannya, curiga. Ketika saya tidak pakai peci aja curiga. Wih, ini pendeta dari mana?
Saya pakai batik, nggak pakai jubah. Karena baju leluhur kita batik. Karena saya cinta tanah air. Siapa yang mau beli batik kalau bukan saya? Batik itu ba dan titik. Batu baitullah. Titik itu kuhijatnya ilmu. Temukanlah titik dalam ba, maka kamu akan ketemu kuhijatnya ilmu. Titik itu atom, subatom, pembentuk alam semesta. Karena semua kita tersusun oleh titik-titik. Titik-titik itu berpadu menjadi molekul, molekul menjadi padatan, menjadi tubuh kita. Makanya semua ahli fisika kalau ingin belajar tentang tubuh secara mikro, belajar tentang titik. Makanya titik itu kunhijatnya ilmu. Dasarnya ilmu itu adalah titik. Kenali titik itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Makanya titik itu diletakkan di bawah huruf ba. Oleh leluhur kita dibuat tuh. Jadi apa? Jadi goong. Gong. Gong itu adalah ba. Kasih titik di tengah. Makanya kalau dulu saya kalau abah salah satu guru saya. Abah tuh kalau ngajarin saya tuh sering banyak pakai lagu. Saya masih ingat lagu Abah. Teangan, 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 tong sieun, tong sieun, tong sieun, kulibak, 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 kulibak. Bener. Itu ternyata suara goong. Makanya gong itu selalu paling akhir kan? Betul nggak? Iya. Kalau kalian belum ketemu ba, cantang mata ngaji. Padahal ba itu diletakkan di huruf pertama loh di Al-Fatihah. Karena ba itu babun, itu pintunya, itu kuncinya. Makanya Al-Fatihah, Al-Fatihah ada alif lam, Fatihah. Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka. Maka saya nulis tuh buku, namanya Kunci Pembuka Mata Kalbu. Baca tuh buku saya. Itu dulu. Kalau yang belajar dengan saya, cara baca bukunya, baca dulu buku judulnya Ada Apa Dengan Diriku. Setelah itu tuntas tuh, udah sadar, jujur pada diri sendiri, baru baca buku kedua, judulnya Al-Fatihah Kunci Pembuka Mata Kalbu. Selesai itu baru teorinya, masuk buku ketiga. Buku ketiga, ya, bertamu di rumahnya. Tuh. Bertamu di rumahnya. Kalau udah selesai, baru baca buku yang keempat, Menembus Sidratil Muntaha. Tuh belajar tuh puncak-puncak kesadaran. Kalau sudah kelar itu, baru buku kelima, Menjadi Manusia. Nah, kakara jadi tah jelema. Di buku yang kelima, kakara jelema belum jadi siapa-siapa, baru jadi manusia. Lanjutkan baca buku ya, 30 titian kesadaran. Situ diolah tuh kesadaran supaya hidupnya keren. Baca buku hidup menakjubkan. Nah, dan buku-buku yang lain supaya wawuh jeung setan. Nah, ada buku judulnya ya, Wujud Nyata Hamba-hamba Setan. Kudu panggil tah jadi setan. Ada bukunya semua. Kenapa saya bikin buku itu? Ini bakti saya, cinta kasih saya pada Bapak Ibu. Kalau saya dapat berkah dari buku itu ya alhamdulillah, tapi bukan yang saya cari. Itu efek samping dari berkah. Niatnya cuma satu, ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, membagikan pengalaman saya supaya banyak orang yang hidupnya ya berkualitas. Bukan saya sukses, bukan. Tapi saya sudah merasakan ternyata hidup itu luar biasa. Ketika kita bisa menggunakan pikiran dan perasaan selaras kata-kata dan tindakan, apa yang terjadi? Berkah itu melimpah luar biasa. Bahkan hidup itu nyaris tanpa upaya, datang dengan sendiri. Ada yang mengantarkan tangan-tangan Allah ke dalam diri kita. Benar loh, ya. Dan saya mohon maaf ya, mungkin saya pernah berbohong. Tetapi setelah saya berada di posisi ini,
Percayalah sama saya. Saya sudah tidak bisa lagi berbohong. Saya menyampaikan semua yang saya alami, yang saya rasakan. Gak bisa berbohong. Gak bisa. Sidik saya ini pasti saya gak nyaman kalau berbohong. Jadi itulah serentetan pengalaman. Saya membuat buku-buku itu ingin berbagi pengalaman. Itulah bedanya. Orang yang berkesadaran membuat karya untuk kemaslahan orang. Orang yang tidak sadar bikin karya paling hanya untuk uang. Itu bedanya. Ya. Saya sampai sekarang nih hidup saya ya, sampai sekarang gak pernah saya memakai uang. Saya kan pakai baju, pakai celana, betul nggak? Pakai laptop, betul nggak? Pakai mic, pakai mobil, pakai rumah, betul nggak? Bangun rumah pun saya nggak ada pakai uang, pakai bata, pakai semen, pakai pasir. Coba silakan dicek ke rumah saya, nggak ada. Pakai besi, makanya saya nggak pernah pakai uang. Jadi salah kalau kita memakai uang. Uang itu hanya keliling aja dari dompet ke dompet, betul nggak? Nih, uang itu cuma jalan-jalan aja. Ya, suruh saya jalan-jalan ke toko besi, pindah tuh besi ke rumah saya, betul nggak? Nah, oleh toko besi kan disuruh jalan-jalan lagi kemana? Suatu saat pasti pindah lagi tuh ke dompet saya. Makanya harus punya hubungan baik ya dengan uang. Kalau uang datang, terima kasih uang, kamu hebat, kamu keren. Penuh sukacita. Lain, masa kiyo ya teh? Tuh. Ya, Bu. Ya. Kok saya baliknya ke sini? Ya. Dikasih uang, langsung mikir kekurangan. Ya, kata uangnya, saya datang ke sini. Besok-besok kata uang saya nggak mau yang mampir lagi ke rumah sini. Akhirnya uang mencari jalan untuk pergi. Tiba-tiba sepeda motor ketabrak, anak sakit, betul nggak? Lalu uang mencari jalan pergi. Ingat ya, kenapa uang tidak betah di rumah kita mencari jalan untuk pergi? Karena sikap kita juga terhadap uang tidak bagus. Ada orang yang minta tolong, cemberut, kata uang, sia mau datang dari kemana? Harusnya kan bahagia, betul nggak? Ketika memberi pada orang lain itu bahagia. Makanya coba belajar memberi tetapi tidak merasa kekurangan. Uang itu pasti rindu untuk datang. Ini apa yang terjadi? Ngasih sama orang lain merasa ada yang berkurang. Ini Bapak Ibu harus ikut pelatihan dirindukan uang. Ya, supaya sikap terhadap uangnya bagus. Kalau sikap terhadap uang tidak bagus, menjauh uang. Jadi kita tuh aneh, pengen uang, tapi sikap kita tidak bagus. Ketika uang belum datang, tak duit datang-datang, rek datang kumaha. Betul nggak? Seolah-olah penderitaan kita karena uang, padahal penderitaan kita karena sikap kita kan terhadap uang, bukan terhadap uangnya. Betul nggak? Wah, jadi banyak yang harus diperbaiki dalam hidup ini ya. Sodakoh, pengen pahala. Bangkrut tuh sedekah gitu. Sedekah ya sedekah aja karena kita berkelebihan ingin berbagi cinta. Jadi kepanjang tangan Allah menolong orang-orang yang butuh, bukan pengen pahala. Saya heran tuh banyak yang ngajarin gitu. Ngajinya kumaha eta. Semua yang transaksional itu tidak akan membangkitkan keberkahan. Semua yang transaksional hanya menimbulkan kebangkrutan. Makanya banyak yang sudah sedekah bangkrut karena salah niat. Sudah pengen dilipat gandakan uangnya. Namanya nggak Allah itu tukang melipat gandakan uang. Uang bukan buatan Allah, bukan peruri. Betul nggak, Pak? Bu? Sadar tuh. Nah, lihat ayat berikutnya. Ini surat Asy-Syaff ayat yang ke-8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang tertutup membencinya.
Lihat saya semuanya. Ini Bapak Ibu, saya kasih peringatan nih dari sekarang. Begitu Bapak Ibu ingin jiwanya bercahaya,